Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairah, Bapak Ibu para pendengar setia dakwah senja. Kita lanjutkan pengajian kita halaman 21 ya. 21 baris kelima dari bawah. Akhbarona Harun bin Ishaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Harun ibnu Ishaq al-Kufiyu qala tasana Abdatu yakni ibnu Sulaiman an Sa'idin an Qatadah an Sofiyah binti Syaibah an Aisyah anna Rasulullahi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, yatawaddu, berwudu siapa Nabi, bimutin, dengan satu mut, wayal tasilu, dan mandi siapa Nabi, binahwi soi, binahwi dengan semisalnya, as-soi, sok atau satu sok. Nah, kemarin sebelumnya diterangkan bahwa Nabi wudu dengan air 1 mangkok, kemudian mandi dengan 5 mangkok. Nah, kemudian di riwayat di bawah ini diterangkan bahwa Nabi berwudu dengan air 1 mut. 1 mut itu lebih sedikit daripada 1 mangkok kemarin, kurang lebih 3/4 liter ya, kurang lebih itu. Dan Nabi mandi dengan kira-kira air 1 sok, takaran 1 sok itu loh ya, hampir sama itu dengan 5 mangkok, itu hampir sama. Nah, jadi di sini berarti kita juga jangan sampai mentang-mentang karena air banyak ya, tetap harus jangan sampai memubazirkan air ya. Tetap gunakanlah air seperlunya ya, jangan sampai wudhu saja sampai menghabiskan air 1 bak ya. Mentang-mentang air banyak, apalagi mandi ya. Ya, kita tetap menggunakan seperlunya ya, jangan sampai memubazirkan. Nah, jadi ingat pada zaman dulu ya, karena air itu tidak selalu ada, maka Nabi sendiri juga memberikan petunjuk pemangkulan bagaimana cara menggunakan wudu atau berwudu dengan air 1 mut atau 1 mangkok. Begitu juga mandi jinabat. Al-amru, adapun perintah. Al-amru, adapun perintah, biisbagil wudu'i, biisbagi, dengan menyempurnakan al-wudu'i, wudu. Berikutnya tentang perintah untuk menyempurnakan wudu. Jadi wudu itu harus disempurnakan sesuai dengan contoh, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhbarana Qutaibatu qala hadatsana Jarir an Mansur an Hilal bin Yasaf an Abi Yahya an Abdillah ibni Amr. Qala, berkata Abdillah,
Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu sempurnakanlah al-wudu'a pada wudu. Nabi bersabda, sempurnakanlah wudu. Ya. Kan wudu itu ada anggota-anggota wudu yang harus dibasuh itu kan ada. Nah, itu harus disempurnakan. Jangan sampai mestinya dibasuh tapi nggak dibasuh. Akhirnya masih kering, nggak kena air, itu nggak sempurna itu wudunya. Nah, maka sempurnakan wudu itu ya kita membasuh sesuai dengan contoh-contoh Nabi, seperti lengan. Ya, basuhnya harus sempurna lengan, jangan sampai basuhnya hanya setengah. Kemudian siku nggak sampai ke siku-siku lah. Padahal batasnya membasuh lengan itu sampai siku-siku. Siku-sikunya ya artinya harus basah. Batasnya itu sampai siku-siku, jangan sampai kurang dari apa itu, masih sebelum di bawah siku-siku itu. Nah, mungkin karena bajunya lengannya itu sempit, nah, akhirnya wudhunya nggak sempurna. Ya jangan, ya. Jadi supaya disempurnakan. Basuh wajah juga begitu. Jangan hanya basuh wajah hanya bagian tengah hidung saja, piek supaya diratakan. Nah, itu namanya sempurna. Ya, sempurnakan wudhu. Jadi membasuhnya ya harus sempurna. Mana yang memang harus dibasuh ya harus dibasuh. Ya. Biasanya karena mungkin di tempat yang dinginnya luar biasa ya. Mungkin lagi bertamu atau wisata di tempat-tempat yang suhu sangat dingin, sehingga ketika wudhu itu ya cepres itu nggak sempurna lah. Ya harus wudhunya tetap harus disempurnakan. Jangan sampai alasan karena dingin ya, jangan. Selanjutnya babul fadli, bab keutamaan. Fidzalika di dalam demikian itu menyempurnakan wudhu. Nah, jadi menyempurnakan wudhu itu ada keutamaannya. Akhbarana Qutaibatu an Malik anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ala apakah tidak ukhbirukum mengabari aku kepada kamu sekalian. Maksudnya, apakah kalian mau saya beri kabar bima, tentang apa-apa yamhu yang menghapus Allahu Allah bihi dengan apa-apa, yaitu rupanya al-khotoya al-khotoya pada beberapa kesalahan. Wa yarfa'u, dan mengangkat siapa Allah, wa yarfa'u, dan mengangkat siapa Allah bihi sebab apa-apa, ad-darajati pada beberapa derajat. Nabi bersabda, apakah kalian semua mau saya kasih kabar ya tentang apa-apa yang
dapat menghapus dosa, atau apa-apa yang Allah menghapus dosa itu, dan juga mengangkat derajat. Jadi apakah kalian mau saya kasih kabar tentang apa-apa yang akan, ya, dosa-dosa yang akan dihapus oleh Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang itu. Rupanya yaitu isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu. Nah, jadi menyempurnakan wudhu itu keutamaannya luar biasa. Dosa-dosanya diampuni, derajatnya diangkat oleh Allah. Isbagul wudhu'i, menyempurnakan wudhu, alal makarihi, pada kebenciannya wudhu. Nah, itu tadi kami contohkan kebenciannya wudhu. Apa kebenciannya wudhu? Ya, benci wudhu di saat, ya, udara yang sangat dingin. Wah, ya. Malas kena air, kan begitu. Tapi disempurnakan. Nah, itu pahalanya sangat besar sekali. Yang berikutnya wakasrotul khuto. Wakasrotu, memperbanyak, al khuto, langkah, memperbanyak langkah, sering-sering jalan, ilal masajidi, ke beberapa masjid. Nah, yang keduanya yang akan bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat itu memperbanyak jalan ke masjid. Maksudnya jalan, jadi sering pergi ke masjid, mungkin sholat 5 waktu, atau mungkin mengaji. Nah, ini termasuk amalan yang akan menghapus dosa-dosa. Kemudian wantidharus sholati ba'das sholah. Wantidharu, dan menunggu, as-sholati, sholat wajib, ba'das sholati, sesudah sholat sunnah. Menunggu sholat wajib sesudah sholat sunnah. Jadi azan misalnya, terus dia ke masjid, kemudian sholat sunnah. Nah, sehabis sholat sunnah dia menunggu sholat wajib, menunggu imam, ya, menunggu sholat 5 waktu. Nah, jadi menunggu sholat berjamaah itu pahalanya besar. Nah, kadang-kadang nggak sabarnya ini, kadang-kadang ndise imame suwe mentok. Nah, biasanya kan setiap masjid itu sudah ada jadwalnya. Antara azan dengan iqamah itu biasanya sudah ditentukan sesuai dengan hasil musyawarahnya, paling nggak 10 menit, 15 menit. Nah, itu sambil menunggu saudara-saudara lainnya yang masih wudhu barangkali, ya. Fadzalikum, maka demikian itu semua, ya, fadzalikum, demikian itu semua, termasuk menyempurnakan wudhu, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat wajib setelah sholat sunnah. Nah, demikian semua itu ar-ribatu, menyambung. Fadzalika, demikian itu ar-ribatu, menyambung. Fadzalikum, demikian itu ar-ribatu, menyambung. Maksudnya menyambung amalan-amalan yang baik. Nah, itu. Oke, jadi keutamaannya menyempurnakan wudhu tadi utamanya, tapi juga tadi diterangkan tentang memperbanyak langkah perjalanan ke masjid, juga menunggu sholat wajib setelah sholat sunnah. Nah, itu semuanya ada keutamaannya, ada pahalanya. Berikutnya sawabu, pahala man orang.
Thawabu pahala man orang tawaddoa yang berwudu. Siapa orang? Kama sebagaimana umiro diperintah siapa orang. Maksudnya diperintah mengerjakan wudu ya, sesuai dengan petunjuk contoh dari Nabi. Kami ulang, thawabu pahalanya man orang tawaddoa yang berwudu siapa orang, kama umiro sebagaimana diperintah siapa orang. Akhbarana Muhammad ibnu Abdil A'la qala hadatsana Khalid an Syu'bah an Jami' ibni Syaddadin. Qala berkata siapa Jami', Sami itu mendengar saya. Humrona ibn Aban pada Humron ibn Aban akhbaro mengabarkan. Ana Aba Hurairah sesungguhnya Aba Burdah sesungguhnya Aba Burdah fil masjidi di dalam masjid. Anahu sesungguhnya Aba Burdah sami'a mendengar Utsman pada Utsman. Yuhaditsu bercerita siapa Utsman an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi. Man barang siapa atama menyempurnakan al-wudhu'a pada wudhu, wudhunya sempurna, kama sebagaimana amarohu perintah pada orang Allahu Allah. Azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung. Fassolatu maka adapun beberapa solat al-khomsu 5 ya, maksudnya solat 5 waktu. Kafaratun menjadi penghapus 5 pada apa-apa, maksudnya dosa-dosa. Bainahunna di antara 5. Nabi bersabda barang siapa yang menyempurnakan wudhu, artinya wudhunya sempurna pas sesuai dengan tuntunan, maka sholat 5 waktunya akan menjadi penghapus dosa-dosa di antara 5 waktu. Nah, jadi termasuk diterimanya sholat itu diawali dari wudhu. Nah itu loh, maka wudhunya harus sempurna, wudhunya harus benar. Kemudian sholat 5 waktu ya, karena wudhunya benar, sholatnya juga baik, benar, maka sholat 5 waktunya itu akan menjadi penghapus dosa-dosa di antara 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu dosanya bersih. Nah, kalau ini tertib dikerjakan 5 waktu ya Masya Allah ya, dosa-dosanya diampuni. Nah itu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kiranya itu Bapak Ibu para jamaah untuk pengajian lanjutan daripada ya, sore hari ini. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu bisa dipahami dan semoga menambah manfaat dan menambah barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sebab masih foto